pilih. Itu tadi yang join pertama deh, Mas Hava. Mas Hava bisa dipimpin berdoa? Halo? Pada silent semua. What about you? Kakaknya belum gabung. Oh, oke. Okay. 32 ya totalnya ya. Baik, sudah 26. Mas Rashad sudah gabung? Oh, ini dia baru mau join. Assalamualaikum Mas Rashad. Bisa dipimpin berdoa? Ya. Ya, silakan dipimpin berdoa dulu Mas Rashad. Ya. Oleh surat Al-Fatihah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Baik, terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan barokah ilmu bisa kita raih, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Berikutnya, Ustazah akan mereview kembali pada pertemuan yang lalu. Kita sudah sampai ke apa kemarin? Klasifikasi. Hidup. Ya. Oke. Saya coba share screen, nanti tolong dicek apakah layarnya sudah nampak. Ada yang mau join? Sudah terlihat, Us. Baik, terima kasih Mas Rasya. Di layar sudah terlihat ya. Kita akan lanjutkan untuk Sultan. ya,
KD 3.2 masih lanjutan tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita beralih ke sistem 2 kingdom. What about sistem 2 kingdom? Ada yang tahu artinya? Kingdom itu apa kingdom? Kingdom itu kayak Kingdom itu artinya kerajaan. Kerajaan. kelompok Kerajaan. Betul, ya. Ya, betul. kelompok gitu enggak? Kayak United Kingdom. Negara ya, kerajaan. Ya, pada sistem 2 kingdom atau 2 kerajaan itu pertama kali dikemukakan oleh siapa ini? Aristoteles. Aristoteles. Aristoteles ya. Ini berasal dari Yunani. Kemudian dibagi menjadi berapa kingdom? Ternyata dibagi menjadi dua. Kingdom apa dan apa ini? Tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan. Kingdom plantae dan kingdom animalia. Kalau kingdom plantae itu tentang Tumbuhan. 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 Kalau kingdom animalia, Hewan. pintar semua. Misalnya kingdom plantae ini ada beberapa ciri yang mempunyai dinding sel dan tumbuhan yang berklorofil. Ada yang tahu berklorofil itu apa? Mempunyai Zat hijau daun. zat hijau daun. Benar ya, Mas Bre. Nanti skornya dikumpulin ya. Kemudian yang kingdom animalia ini tidak berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Nah, contohnya adalah teman kita. Betul. Ya, ini perbedaan antara kingdom plantae dan kingdom animalia. Biasanya ini sering ditanyakan loh, ini di ASPD sering sekali keluar. Nah, perbedaannya yang ini, kalau tumbuhan itu berdinding sel dan berklorofil, kalau pada hewan atau animalia itu tidak berdinding sel dan tidak memiliki klorofil. Nah, ini gambar Aristoteles ya. Berikutnya sini. Sudah berubah? Belum. Sudah. Udah. Oke. Sudah. Sekarang pada sistem 5 kingdom. Pencetus klasifikasi sistem 5 kingdom adalah Robert mana ini H. biasanya? Whittaker. Robert H. Whittaker, seorang ahli biologi Amerika Serikat, tahun berapa? 1969. 69 ya. Dibagi menjadi berapa kingdom tadi? 5. Satu. Monera. Dua. Kingdom Protista. Tiga. Fungi. Empat. Plantae. Animalia. Ya. Maria. Oke, bisa menghafalkan ini. MPFPA. Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, ini dia Whittaker ya. Nah, sistem 5 kingdom ini bisa kita amati pada makhluk hidup. Ya, Monera di sini contohnya apa Monera? Bakteri. Bakteri. Kemudian Protista? Amuba. Dan fungi. Apa itu fungi? Jamur. Kemarin sudah. Kemudian Yang duanya sama. Plantae tumbuhan. Animalia. kemudian animalia. Hewan. Aduh, udah pinter semua itu. 7D gitu loh. Oke, berikutnya. Ya, kelihatan? Kelihatan. Nah, 5 kingdom tadi Kelihatan. disimpulkan dengan
Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Nanti kita bahas satu persatu. Kita beralih pada kingdom yang pertama, yaitu Monera. 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 Boleh dibacakan Mas Aidin Tamam? Ya. Ya, boleh dibacakan? Ciri khas kingdom ini adalah selnya tidak memiliki membran inti, sehingga disebut organisme prokariotik. Bawahnya? Bakteri. Bentuk batang. Apa? Ciri-cirinya? Ciri-cirinya bentuk batang bulat, spiral, koma, aerob dan anaerob. Yang kedua? Ganggang hijau biru. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya mempunyai klorofil, uniseluler atau multiseluler, tunggal atau koloni atau berkelompok. Oke. Nah, ini dia ciri-ciri kingdom Monera. Ciri khasnya adalah sel tidak memiliki membran inti yang disebut sebagai prokariotik. Ada juga yang menyebut prokarion. Contohnya apa? Contohnya bakteri. Nah, bakteri ini mempunyai ciri-ciri, ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya bulat, ada yang spiral, ada yang bentuknya koma. Kemudian bakteri ini dibagi menjadi dua berdasarkan apa ini? Berdasarkan makanannya, ya, yaitu aerob dan anaerob. Siapa yang tahu apa bedanya aerob dan anaerob? Bus. Tidak tahu. Kalau aerob apa? Anaerob apa? Ada yang tahu? Aerob. Oke, nanti jadi PR ya. Kemudian ganggang hijau biru. Ciri-cirinya mempunyai Aerob itu sifat makhluk. Aerob itu sifat makhluk yang untuk hidup dan pertumbuhannya memerlukan oksigen bebas. Kalau anaerob? Sebaliknya. Tidak memerlukan oksigen bebas. Ya, kalau yang aerob itu butuh oksigen. Iya, butuh oksigen. Anaerob itu tidak memerlukan oksigen ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Bre. Skornya disimpan. Kemudian ganggang hijau biru ini mempunyai klorofil karena ganggang itu masuk ke dalam apa ini? Golongan apa nih? Kingdom Monera. Kingdom Monera. Kingdom Monera ya. Yaitu dia bisa bersifat uniseluler atau multiseluler. Nah, apa bedanya uniseluler dan multiseluler? Selnya satu. Satu, betul Mas Aidin Tamam. Kalau multiseluler? Atau sel tunggal. Selnya banyak. Kompleks. Banyak lah, Iya. lebih dari satu. Lebih dari satu. Ya, lebih dari satu, betul Mas Rasya. Berdiri dari satu sel maupun banyak sel. Ini pada ganggang hijau biru. Kemudian cara hidupnya itu bisa berkoloni atau berkelompok. Bisa juga sendiri atau tunggal. Ya, luar biasa ya. Ciptaan Allah yang Maha mencipta. Itu semuanya ada manfaatnya ya. Kenapa sih kok bakteri diciptakan Allah? Untuk apa kira-kira? Untuk dipelajari. Mengembangkan alam. Untuk dipelajari. Untuk dipelajari, Pelajari ya, betul ya. Nanti kalau Mas Bri jadi dokter itu harus tahu mana bakteri yang aerob, Saya nggak mau jadi dokter. anaerob. Oh, mau jadi apa Mas Bri? Mau jadi Yang ustaz? lain jangan dokter. Oke. Kemudian ganggang hijau biru. Kenapa sih Allah menciptakan ganggang hijau biru?
tentunya ini juga ada manfaatnya. Makanan Ya, dimakan. untuk dipelajari Ya, lah. kalau wanita ingin cantik biasanya juga menggunakan ganggang hijau biru itu untuk apa? Ada yang tahu? Kulit. Untuk glow up. Ah, Biar glow up. untuk bikin lipstick ya, lipstick. Nah, itu dia kelebihan ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, masih Kingdom Monera atau bakteri. Bisa dibacakan? Saya minta tolong Mas, siapa ya? Mas Abimanyu, Noval. Halo Mas Abi. Ya, Kingdom Monera bakteri. Bakteri yang menguntungkan bagi manusia antara lain Clostridium pasteur dan Azotobacter chlorococcum mengikat nitrogen sehingga dapat menyuburkan tanah. Rhizobium radiciola terdapat dalam bindil akar kacang dapat menyuburkan tanah. Lactobacillus bulgari, bakteri yang digunakan dalam pembuatan yogurt. Bakteri yang merugikan bagi manusia antara lain Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipus, Mycobacterium tuberculosis, penyebab penyakit TBC, Clostridium tetani, penyebab penyakit tetanus, Shigella dysentery, penyebab penyakit disentri. Oke. Ya, terima kasih sudah dibacakan ya. Dari yang ditampilkan di layar ini, ada pertanyaan? Ya, jadi ternyata bakteri itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, yang menguntungkan contohnya Clostridium pasteur dan Azotobacter cocconum. Fungsinya untuk apa? Yaitu mengikat nitrogen sehingga bisa menyuburkan tanah. Kemudian yang kedua, Rhizobium radicola. Rhizobium itu akar. Radik itu apa radik? Bintil. Bintil akar kacang yang dapat menyuburkan tanah. Kemudian bakteri yang ketiga, Lactobacillus bulgarius ya, atau bulgari boleh. Bakteri yang digunakan untuk pembuatan yogurt. Siapa yang nggak suka yogurt? Aku Aku suka. Ya, rasanya kecut-kecut manis. nggak Ya. terlalu suka yo. Nggak Nah, terlalu. yo. Aku suka aku. Bagus loh itu. Bakteri. Kalau misalnya kalian sulit buang air besar, kalian bisa minum yogurt, itu bisa melancarkan. Tapi kalau yang nggak tahan lambungnya dengan rasa kecutnya, ya sebaiknya dihindari, apalagi yang punya emah. Ya. Kemudian bakteri yang merugikan, Salmonella typhosa, Mycobacterium tuberculosis, Clostridium tetani, Shigella dysenteriae. Nah, ini menyebabkan beberapa penyakit di sini. Ada tipus, TBC, tetanus, disentri. Disentri itu apa, Mas? Kayak diare, tapi Ya. lebih parah. Ya, Lebih diare parah. terus-menerus. Ini biasanya lebih dari 15 hari, bahkan sampai ada yang 1 bulan. Tapi zaman dulu Sultan Agung itu justru memanfaatkan bakteri ini untuk apa? Untuk menyerang musuh. Jadi orang-orang Belanda itu Oh, biar sakit. masih ingat nggak? Lucu triknya. Nah, di sungai itu dicemplungin apa? Ayam mati. Nah, kemudian tapi ayam matinya itu sudah membusuk sehingga air yang diminum orang-orang Belanda itu ada bakterinya ini. Pintar. Airnya selama Hidup seminggu Tapi juga. air sungai kan banyak kan. iya, Ya, banyak, ayam matinya banyak paling. itu memang sengaja. Kalau cuma satu ayam ya nggak ngaruh lah air sungai. Lah ya banyak. banyak, yang banyak lah. Yang satu ayam ya jelas. Apa ya, lebih berhati-hati menyerang orang-orang Belanda atau musuh
Indonesia itu ya, sehingga yang tentara-tentara Belanda itu banyak yang tiba-tiba diare, lemes, dan ini sampai berhari-hari tidak bisa menyerang. Kesempatan itu digunakan Sultan Agung untuk apa? Untuk menyiapkan pasukannya itu. Oh alah. Kemudian menyerang dengan tiba-tiba, luar biasa kan? Nanti kelas Luar 7 biasa orang Indo. Lagi mules diserang gimana rasanya itu? Kemudian masih lanjutan Kingdom Monera atau bakteri. Nah ini tadi ya yang disebutkan oleh Mas Aibin Tamam. Apa tadi? Nah berbagai bentuk bakteri. Di sini ada yang Coccus sphere, ada Bacillus atau batang, ada Spiroset atau bentuknya seperti spiral, ada juga yang lain-lainnya. Jadi semuanya ini adalah berbagai bentuk bakteri. Nggak usah dibaca. Berikutnya masih tentang Kingdom Monera atau bakteri. Ini juga kalau dalam bentuk warna ya, ternyata bakteri itu cantik-cantik ya. Ada yang sirkular atau kupus, ada yang rod shape, ada Bacillus, kemudian ada yang berbentuk kurva, ada yang bentuknya lain-lain, banyak ya. Nah, seperti ini. Yang sering berada di telapak kaki itu namanya apa? Bakteri Mata ikan, Os. bukan kapalan ya. Kalau habis nginjak kotoran kuda atau kotoran kucing itu biasanya nanti telapak kakinya ada lubang-lubang kecil ya. Itu sudah terserang bakteri. Namanya bakteri apa? Nggak tahu, nggak pernah. Bakteri Streptomyces ya. Tapi ini jarang ya. Biasanya kalau bagian badan kita itu sudah terbentuk antibodi, itu akan sulit bakteri menembusnya. Nah ini terdiri dari apa saja? Kalau dia termasuk cyanophyta, ini bisa berbentuk uniseluler, ada multiseluler, ada yang berkoloni, dan ada juga yang tunggal. Kemudian cyanophyta ini memiliki pigmen yang warnanya hijau, ada biru hijau, ada biru, kemudian memiliki klorofil, seperti tumbuhan ya. Nah, berikutnya, nah ini beberapa Kingdom Monera atau cyanophyta. Boleh dibacakan Mas Rasya? Ya, Us. Ya. Anabaina cicadae hidup bersimbiosis pada akar pakis haji. B. Anabaina azula hidup bersimbiosis di akar paku air Azula pinnata sehingga dapat menyuburkan perairan. C. Spirulina maxima dimanfaatkan sebagai sumber makanan berprotein tinggi yang disebut protein sel tunggal (PST). D. Oscillatoria merupakan ganggang biru yang berbentuk filamen. E. Gleocapsa, ganggang biru bersel tunggal yang dapat memfiksasi nitrogen bebas di udara. Oke, ini beberapa cyanophyta ya. Ini saya sampai jam berapa nanti? Sudah jam istirahatnya di akhir saja ya? Iya, nggak apa-apa, Us. Ya, Ya. supaya tidak terpotong. Yes. Yang ini masih masuk Kingdom Monera atau cyanophyta. Jadi bentuk-bentuknya itu ada yang Coccus, ada Glucapsa, ada Oscillatoria, ada Tolipotrik, kemudian ada Merismopedia dan Glutricia. Nah, bentuknya cantik-cantik semua, tapi sayangnya kok bakteri ya. Berikutnya, beralih pada Kingdom Protista. Mas Hafa bisa membacakan? Bisa. Ya, silakan. Kingdom Protista. Protista memiliki selaput inti sehingga disebut
eukariota, yaitu inti selnya terlindung oleh selaput inti. Kebanyakan bersifat heterotrof, berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Secara kawin dengan konjugasi, sedangkan secara tak kawin dengan membelah diri. Oke, terima kasih Mas Hafa. Ya. Ada kalimat yang sulit dipahami? Ini adalah ciri-ciri kingdom protista, yaitu memiliki selaput inti yang disebut sebagai eukariotik. Berbeda dengan monera. Kalau monera, oh, masih belepotan ngomongnya. Kalau monera itu prokariotik, kalau protista itu eukariotik. Jangan sampai kebalik ya. Yaitu inti selnya itu terlindungi oleh selaput inti. Kemudian yang kedua, ya, Muhammad Afif, ada yang mau ditanyakan? Oh, tidak. Yang kedua, cirinya kebanyakan bersifat heterotrof. Kalau pada monera itu rata-rata auto, yang protista itu heterotrof. Kalau autotrof itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri. Kalau heterotrof itu bisa menghasilkan makanan sendiri. Mas Rafif, halo. Suaranya. Ciri yang ketiga adalah berkembang biak dengan cara kawin. Nah, kemudian ciri yang keempat, secara kawin itu contohnya dengan konjugasi atau persilangan ya. Sedangkan secara tak kawin itu dengan membelah diri. Nah, itu ciri-ciri protista. Berikutnya, nah, pada kingdom protista ini dibagi menjadi dua, yaitu protozoa dan ganggang. Nah, pada protozoa itu ciri-cirinya dapat bergerak bebas, kemudian tidak memiliki klorofil, kemudian dikelompokkan berdasarkan apanya ini? Alat gerak. Alat geraknya. Kemudian pada ganggang, ciri-cirinya tidak dapat bergerak bebas, tapi memiliki klorofil. Apa tadi klorofil? Bisa hijau. Hijau. Ya, lihat hijau daun. Kemudian dikelompokkan berdasarkan Pigmen warna. warna. Kalau protozoa itu alat gerak, kalau ganggang pigmen warna. Oke. Berikutnya, nah kalau ini golongan apa ini? Protozoa. Golongan Protozoa. protozoa. Apa namanya ini? Rhizopoda. Rhizopoda. Yang kedua, Ciliata. Ya. Ciliata. Sporozoa. Sporozoa. Siapa yang tahu rhizopoda? Rhizo tadi apa rhizo? Bakteri. Betul. Kalau Ciliata? Cili. Cili. What cili? Oke. Cabai wis. Bukan sapi. Bukan. Cili itu rambut getar. Rambut getar. Kalau flagellata? Spora bukan? Spora. Spora. Iya spora. Flagellata. Kalau sporozoa? Apa tadi? Sporozoa organisme seperti parasit. Spora ya. Oke. Nah, ini adalah contoh-contoh tadi ya, bagian dari protista. Bisa dibacakan Mas Bre, silakan. Ya. Amoeba proteus rhizopoda bergerak dengan menjulurkan sebagian protoplasma membentuk kaki semu atau pseudopodia. Trypanosoma gambiens flagellata, penyebab penyakit tidur di daerah Afrika.
bergerak dengan flagela atau rambut cambuk. Paramecium caudatum ciliata, bergerak dengan menggunakan silia atau rambut getar. Ya. Plasmodium sp dalam kurung sporozoa, menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Tidak mempunyai alat gerak aktif, tetapi dapat berpindah tempat dengan mengikuti aliran darah. Oke, itu tadi pembagian dari protista ya. Ada rhizopoda, ada flagellata, ada cilia, dan sporozoa. Nah, nanti dipelajari. PPT-nya sudah di LMS, sudah ada yang download? Sudah download. Wih, Sudah. Mas Rasnya sudah. Nah, ini dia bentuk-bentuk dari protista. Yang pertama amoeba, yang kedua apa ini? Paramecium. Kemarin ada yang bilang kuaci. Nggak mirip padahal. Apa ini? Euglena. Ini bagian-bagian dalamnya itu juga ada banyak ya ternyata. Kecil tambah kecil lagi. Iya, betul. Berikutnya Kingdom Protista yang terkait dengan protozoa. Yang pertama protozoa, kemudian apa ini? Rhizopoda. Contohnya apa rhizopoda? Tadi itu Apa? Apa ini? Seperti akar ya. Iya. Kemudian Akar. ciliata. Jadi ciliata itu rambut getar. Jadi tepi-tepinya itu ada seperti rambutnya itu ya, rambut halus atau rambut getar. Kemudian ada juga amoeba tadi sudah. Kemudian paramecium, flagellata, kemudian euglena, dan sporozoa itu sendiri ya. Oh, bentuknya macam-macam tapi kok ya bukan makanan sayangnya. Oke, sekarang yang ganggang atau alga. Pada protista itu ganggang atau alga dibagi menjadi 4. Nah, karena ini cenderung berupa warna-warna ganggang, ada yang berwarna apa ini? Hijau, merah, coklat, pirang ya. Tidak sesuai dengan kotaknya. Oke. Satu lagi, Kingdom Protista masih tentang ganggang. Sekarang Mas Rasya. Bisa dibacakan Mas Rasya? Ya. Kingdom Protista, ganggang atau alga. Chlorella, ganggang hijau, dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. B. Sargassum siliquosum, ganggang coklat, hidup menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu daerah tropis. Kelompok dari protista yang termasuk ganggang atau alga. Ada chlorella atau ganggang hijau, ada Sargassum siliquosum atau ganggang coklat, kemudian ada Esemas pirosum atau ganggang merah, dan diatom atau ganggang pirang. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya seperti ini ya. Baik, itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada, Us. Tidak Us. Cukup. Nah, nanti waktunya bisa untuk mengupload LKBD 01 yang kemarin belum upload. Bagi yang sudah, boleh menyimak videonya. Nanti setelah ini boleh istirahat. Oke? LKPD yang 3.2 itu, Us? Ya, sudah upload? Oke, Us. Mas Sudah. Rasya? Saya sudah. Oke. Baik, terima kasih anak-anak kelas 7D. Semoga ilmunya bermanfaat. Silahkan dipimpin berdoa dulu. Mas Rasyad atau Mas Bre boleh?
Silakan dipimpin berdoa dulu. Doa apa? Doa penutup. Kafaratul Ada apa? majlis. Iya, Doa silakan. Oh, bersama-sama aja. Baik, Ya, ya. subhanakallahumma Ma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. atubu ilaik. Dari saya banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, boleh istirahat, silakan.